Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dalam kelas filsafat online untuk pemula. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang isme-isme dalam dunia filsafat. Kalau pada video sebelumnya kita membahas tentang skeptisisme, di mana kita diajak untuk meragukan kebenaran absolut. Karena bagi para skeptis atau para pengikut aliran skeptisisme, tidak ada yang namanya kebenaran absolut. Yang ada adalah relativitas ya. Jadi kebenaran yang sesungguhnya pasti itu tidak ada, dan untuk itu harus terus diragukan. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke relativitas itu sendiri, tentang relativisme itu sendiri. Apa relativisme? Relativisme itu singkatnya sebenarnya adalah suatu pandangan filosofis yang cenderung menantang gagasan-gagasan yang sifatnya universal, yang sifatnya absolut. Nah, relativisme sebagai sebuah aliran itu mengajarkan bahwa kebenaran dan dalam hal ini juga moralitas itu tidak bersifat absolut pasti benar, melainkan selalu bergantung pada konteks budayanya, tergantung pada perspektif individunya yang meyakini kebenaran, juga bergantung pada situasinya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat lebih dalam tentang apa itu dan bagaimana itu aliran relativisme dalam dunia filsafat, dan bagaimana dampaknya pada cara kita kemudian melihat dunia. Teman-teman, relativisme adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa kebenaran dan moralitas itu tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang tetap, sebagai sesuatu yang universal, di mana-mana kebenarannya sama. Universal itu maksudnya itu mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Afrika, itu kebenarannya sama. Nah, itu tidak disetujui oleh para relativis. Menurut relativisme, kebenaran itu akan berubah dan berbeda tergantung pada konteks. Konteks itu bisa dalam arti konteks tempat, bisa dalam arti konteks waktu. Karena maksudnya kebenaran hari ini akan berbeda dengan besok dan berbeda dengan kemarin, ya kan? Apa yang dianggap benar dahulu gitu ya, bisa jadi hari ini dianggap tidak benar, tetapi bisa jadi di masa depan kembali menjadi benar. Kebenaran selain oleh konteks juga ditentukan oleh perspektif individu. Maksudnya, saya menganggap sesuatu menjadi benar, tetapi teman-teman mungkin menganggapnya salah. Nah, artinya teman-teman, apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, itu bisa berbeda-beda kan? Karena tadi tergantung budaya, tergantung nilai-nilai yang diyakini oleh setiap individu dan pandangan mereka. Nah, teman-teman, dalam relativisme, dalam kebenaran yang relatif atau pemahaman bahwa kebenaran itu bersifat relatif, itu tidak ada klaim objektif atau tidak ada klaim yang mutlak tentang apa itu kenyataan. Jadi apa yang dianggap benar ya oleh satu individu, misalnya tentang Tuhan gitu saja, itu belum tentu saya atau satu individu itu sama pemahamannya dengan individu lain, bahkan dalam agama yang sama, misalnya gitu. Jadi kan otomatis yang mana yang benar ini kan kemudian menjadi sesuatu yang
tidak pasti. Juga apa yang dianggap benar itu tergantung kebudayaannya. Misalnya dalam kebudayaan Jawa itu misalnya ya, kalau makan itu tidak boleh berbunyi mulutnya. Tapi bagi budaya Afrika pedalaman atau bagi budaya sebut saja Jepang gitu ya, ketika orang makan dan menyeruput mie-nya itu harus berbunyi gitu kan, supaya itu menunjukkan penghargaan kepada si pemberi sajian mie itu bahwa mie-nya betul-betul enak. Tapi bagi orang Jawa itu misalnya itu tidak sopan. Nah, artinya perbedaan budaya ini juga menentukan perbedaan kebenaran. Dan ini ternyata tidak hanya di bidang-bidang yang misalnya agama ya atau moralitas, tapi juga di bidang-bidang yang bahkan paling detil, masalah cara hidup, cara makan, misalnya cara tidur saja ya. Bagi budaya tertentu tidur yang benar itu adalah tidur sepagi mungkin gitu, maksudnya sore itu sudah harusnya tidur gitu misalnya, karena cuaca yang dingin. Misalnya kalau kita bicara di cuaca-cuaca yang negara-negara dengan cuaca yang sangat dingin, itu justru sekitar jam 7 malam, ketika matahari jam 7 malam belum tenggelam ya, di beberapa negara Skandinavia itu mereka malah sebaiknya tidur di jam-jam itu karena udara masih cukup hangat. Tapi ketika sudah semakin malam mereka akan semakin dingin. Nah, disitulah mereka bisa bangun lebih awal untuk menyiapkan kayu supaya esok paginya lebih hangat. Tetapi di tradisi Jawa misalnya sampai ada istilah jangan tidur jam 6 sore gitu ya. Itu tidak boleh tidur jam 6 sore atau sebelum jam 8 malam karena itu sesuatu yang buruk. Nah, itu jadi apa yang dianggap baik atau apa yang dianggap salah di masyarakat satu dan masyarakat lain itu bisa berbeda-beda. Demikian pula dalam hal moralitas ya. Relativisme itu berpendapat bahwa tidak ada standar moral yang tetap dan pasti yang berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Apa yang dianggap sebagai tindakan moral di satu budaya itu bisa jadi dianggap tidak bermoral di budaya yang lain. Misalnya teman-teman, misalnya ini contohnya pandangan mengenai hukuman mati, hukuman cambuk. Di satu daerah di Indonesia hukuman cambuk adalah hal yang ya bermoral sebagai hukuman, tetapi di daerah lain di Indonesia menganggap hukuman itu tidak manusiawi. Atau misalnya kita bicara mengenai hak-hak perempuan, hak-hak perempuan yang dianggap benar di Arab Saudi itu bisa berbeda dengan hak perempuan yang benar di Amerika, juga di Indonesia gitu ya. Setiap pandangan itu menentukan kebenaran sesuai dengan kebudayaannya. Nah teman-teman, sebenarnya gimana sih sejarahnya relativisme itu bisa muncul gitu. Jadi teman-teman, relativisme sebagai sebuah pandangan filsafat ya, itu sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Meskipun baru mendapatkan perhatian besar itu di abad modern. Kalau teman-teman perhatikan, beberapa filsuf terkenal di zaman Yunani juga sudah ngomongin itu tentang kebenaran itu bersifat relatif. Tetapi di abad modern muncul orang-orang yang mengembangkan dan mengkritik relativisme secara getol, sehingga sebagai sebuah pandangan relativisme ini kemudian semakin dikenal banyak orang. Contohnya ya, filsuf di abad modern yang cukup getol menyuarakan relativisme itu adalah Friedrich Nietzsche dan Michel Foucault yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, misalnya kita bahas Friedrich Nietzsche ya. Nietzsche ini kan filsuf Jerman ya. Dia adalah, kita sudah bahas itu, dia tokoh filsafat abad ke-19 ya.
dia mengkritik tuh kebenaran absolut, bahwa ada kebenaran absolut tuh dia tidak setuju. Nietzsche berpendapat bahwa nilai-nilai moral itu bersifat relatif dan dia dibentuk oleh kekuatan sosial dan kebudayaan. Nietzsche itu percaya bahwa tidak ada kebenaran atau moralitas yang sifatnya itu universal, di mana-mana berlaku untuk semua orang secara sama dan benar. Bagi Nietzsche semua nilai dan moralitas itu diciptakan kan oleh manusia, sehingga kebenarannya yang mengikuti siapa yang menciptakan dan di mana dia menciptakan, dalam konteks apa dia menciptakan, dan tujuannya apa. Demikian pula dengan Michel Foucault. Michel Foucault itu bahkan menempatkan sejarah sebagai sesuatu yang relatif. Foucault, kita sudah bahas, dia adalah seorang filsuf Prancis, dan dia berpendapat bahwa misalnya ya, perkara pengetahuan dan kebenaran itu menurut Foucault itu sangat tergantung dengan konteks sosial dan historis. Foucault melihat bahwa apa yang dianggap benar atau sahih ya, dalam bahasa Arabnya sahih ya, di satu waktu dan satu tempat itu sebenarnya adalah hasil dari kekuatan politik dan sosial atau kekuasaan politik dan sosial. Dengan kata lain, kebenaran tidak akan pernah bisa dipahami secara objektif, melainkan sebuah produk dari hubungan atau relasi kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Artinya yang berkuasa lah yang menentukan kebenaran, dan yang berkuasa itu juga nggak bisa lepas dari di mana dan kapan dia berkuasa atau sesuatu itu berkuasa. Karena kekuasaan kalau menurut Foucault kan bukan dimiliki seseorang, tapi tersebar dalam wacana, ya, wacana-wacana dominan. Nah teman-teman, ada beberapa jenis relativisme sebenarnya. Jadi relativisme itu bukan hanya satu aliran baku gitu ya, tapi ada beberapa jenisnya. Itu dalam hal ini saya hanya akan membahas tiga ya, jenis relativisme. Yang pertama adalah relativisme kebenaran itu tadi, relativisme moral, dan relativisme budaya. Nanti masing-masing ini punya dampak berbeda untuk kita ketika kita akan melihat dunia. Relativisme, kita mulai dari relativisme kebenaran. Relativisme kebenaran ini itu sering juga disebut sebagai relativisme epistemologis, dari kata episteme ya, kebenaran. Jadi relativisme epistemologis ini adalah pandangan bahwa pengetahuan dan kebenaran itu bergantung pada perspektif individu atau kelompok. Apa yang dianggap benar bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain. Itu tergantung pada pengalaman dan latar belakang dari orang atau kelompok itu. Contohnya, seseorang yang tinggal di kota besar mungkin saja memiliki pandangan yang berbeda mengenai arti kemajuan teknologi dibandingkan dengan mereka yang tinggalnya di pedesaan. Di pedesaan barangkali melihat kemajuan teknologi sebagai sesuatu yang merusak, tapi bagi orang kota melihatnya sebagai sesuatu yang baik karena membantu, memudahkan. Itu masalah relativisme epistemologis. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah relativisme moral. Jadi dalam relativisme moral itu tindakan yang dianggap baik atau buruk itu sebenarnya bisa sangat bervariasi antara satu budaya dan budaya yang lain. Sebagai contoh begini, dalam beberapa budaya misalnya poligami ya, beristri banyak gitu ya, itu bisa diterima sebagai bagian dari norma sosial yang bahkan didukung gitu. Tetapi di budaya yang lain menganggap poligami itu sebagai sebuah pelanggaran moral, sebuah tindakan yang tidak etis dalam hukum pernikahan gitu. Itu relativisme moral. Kemudian jenis yang ketiga adalah relativisme budaya. Dalam relativisme budaya ini akan membantu kita untuk tidak serampangan dalam menilai kebudayaan yang lain berdasarkan standar kebudayaan kita. Jadi kan karena kita tahu ya bahwa
setiap kebudayaan itu punya nilai, punya keyakinan, dan punya kebenarannya sendiri kan. Sehingga kita tidak bisa kemudian mengecap atau menilai kebudayaan lain menggunakan standar kebudayaan kita. Misalnya dalam budaya Jawa, orang tidak boleh kalau berbicara terlalu keras. Tetapi dalam budaya Batak, orang kalau bicaranya tidak keras, maksudnya volume suaranya tidak keras, dianggap orang ini tidak sopan. Saya pribadi, bapak saya seorang Batak, ibu saya seorang Jawa, jadi saya bisa mengerti sekali bahwa bagaimana standar kebudayaan itu tidak bisa untuk digunakan menilai kebudayaan yang lain. Dalam arti yang lebih mudah, kita itu kemudian harus mau tidak mau itu memahami kebudayaan lain dari perspektif ya kebudayaan mereka itu. Dan dari situlah kita harus bisa menerima bahwa nilai-nilai kebudayaan yang berbeda dari kita itu sebagai sesuatu yang benar dalam pemahaman si pemilik kebudayaan itu. Kita tidak bisa menggunakan nilai-nilai kita untuk menilai kebudayaan yang lain. Teman-teman, meskipun relativisme ini kalau diperhatikan memang menarik ya, apalagi pandangan mereka mengenai kebenaran dan moralitas. Tapi tidak sedikit loh yang mengkritiknya. Para filsuf juga yang mengkritik gitu ya. Ada beberapa alasan beberapa filsuf itu mengkritik relativisme. Yang pertama adalah ya seperti kita tahu dalam relativisme kan tidak ada standar moral yang universal ya. Sehingga kalau nggak ada standar moral yang universal kan kemudian manusia tidak punya lagi kemampuan menilai apa yang disebut benar dan salah, apa yang disebut adil dan tidak adil. Dalam situasi itu kita juga kemudian kebingungan nih ketika harus mengatakan mana yang bermoral dan mana yang tidak bermoral. Misalnya dalam kasus perang gitu ya, misalnya dalam kasus perang saja, di satu negara katakanlah Korea Utara gitu ya, apa yang dilakukan pemimpinnya itu bagi kita kan sesuatu penyiksaan atau penindasan, tapi bagi orang Korea Utara itu suatu keselamatan, dipimpin oleh seorang presiden yang begitu kuatnya mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Nah, tapi apakah memang seperti itu? Karena kan jadi susah ya kita menilainya, karena tanpa standar yang tetap, moralitas itu sendiri kemudian menjadi tidak ada gunanya. Moralitas itu sendiri menjadi sangat subjektif, dan kemudian variasinya ini malah justru menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Kemudian kritik yang kedua adalah ditujukan pada relativisme budaya. Kalau diperhatikan, beberapa kritik berpendapat bahwa relativisme budaya ini bisa membenarkan praktek-praktek yang dianggap tidak adil atau merugikan kelompok tertentu hanya karena mereka dianggap sebagai bagian dari tradisi atau budaya tertentu. Misalnya, diskriminasi kepada perempuan atau pelanggaran hak asasi manusia itu kemudian nggak bisa dikatakan salah jika dalam kebudayaan di mana diskriminasi dan pelanggaran itu dilakukan itu diterima dan dianggap sah. Misalnya mengenai anak usia 12 tahun yang harus menikah di dalam kebudayaan di satu suku tertentu gitu misalnya. Oh, anak umur 12 tahun, anak yang sudah mulai menstruasi, dia diharuskan menikah. Nah, kalau nggak ada standar nilai yang baku, yang sama, yang universal, maka kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah kejahatan ya atau amoralitas karena anak kecil kok sudah harus menikah. Kita nggak bisa mengatakan itu karena di kebudayaan itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi susah kan gitu. Misalnya lagi tentang hukuman potong kepala gitu. Di satu budaya tertentu, hukuman seorang itu dipotong kepalanya di depan masyarakat. Bagi mereka itu hal yang biasa. Tapi bagi kita ini kan sesuatu yang nggak manusiawi, yang melanggar kemanusiaan itu sendiri gitu. Lalu kritik itu tadi kritik tentang kebudayaan, relativisme kebudayaan ya. Sekarang kalau kita lihat kritik tentang mengenai kebenaran objektif. Jadi
ada kritikus yang berkritikus atau pengkritik relativisme yang berargumen bahwa relativisme itu bertentangan dengan pencarian akan kebenaran yang objektif. Karena kan relativisme itu tidak mengakui adanya kebenaran objektif, kebenaran yang universal. Nah, ketika kebenaran objektif itu tidak ada, kemudian bagaimana kita bisa menyusun disiplin-disiplin ilmu seperti sains, seperti matematika? Artinya kan jika kebenaran itu relatif, bagaimana teori-teori sains atau matematika itu bisa berlaku di seluruh dunia? Bagaimana misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 di Indonesia, tapi 1 tambah 1 di Afrika sama dengan 3? Susah itu. Nah, teman-teman, tetapi lepas dari kritik itu semua ya, dan beberapa kelemahan yang terbaca dari relativisme, pandangan relativisme ini relevan sekali dalam dunia kita ya, dunia yang semakin global, dunia yang semakin plural, dunia yang semakin multikultural. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari saja ya, kita kan sering berhadapan dengan perbedaan nilai, perbedaan pandangan yang mungkin tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Dan justru dengan relativisme ini kita diingatkan untuk bisa bersikap lebih terbuka dan menerima perbedaan yang ada. Dalam arti yang lain, relativisme ini mengajak kita untuk lebih toleran ya, untuk lebih toleran pada perbedaan kebudayaan. Dan dalam situasi seperti ini kita menjadi lebih inklusif ya, terbuka pada pandangan-pandangan yang berbeda. Bahkan kita juga kemudian lebih solider untuk bisa memahami kebiasaan atau tradisi yang berbeda dari yang kita anut. Pada sisi yang lain, relativisme ini membantu kita untuk lebih mampu melihat masalah dari berbagai macam perspektif. Jadi nggak hanya pada satu sudut pandang yang sempit, kita bisa menilai sebuah masalah secara lebih holistik. Dan ini akan memperkaya pemahaman kita ketika harus memahami apa yang terjadi di masyarakat kita tentang konflik sosial, konflik politik, atau krisis etika yang memang sedang terjadi. Saya pikir cukup sekian teman-teman pembahasan kita tentang relativisme. Saya yakin teman-teman mungkin lebih punya banyak informasi mengenai relativisme, dan kalau ada silahkan tuliskan di kolom komentar, dan bila ada pendapat saya yang teman-teman tidak setujui ataupun mungkin ada kesalahan, tolong diberikan masukan atau revisi di kolom komentar. Yang jelas relativisme ini mendorong kita untuk mengakui bahwa kebenaran dan moralitas tidak selalu bersifat absolut, selalu harus bergantung pada apa yang disebut sebagai kebudayaan, perspektif individu, dan situasi yang melingkupinya. Namun meskipun pandangan relativisme ini memberikan kita kebebasan untuk berpikir ya, kita juga harus berhati-hati agar tidak kehilangan dasar dalam penilaian moral dan etika. Bagaimanapun teman-teman monggo silahkan, tapi bagi saya tetap ada yang namanya standar moral dan etika yang universal. Nah, apakah teman-teman setuju atau tidak dengan saya serahkan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti video berikutnya dan tetap berpikir kritis.